Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin yang Allah muliakan, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, ikhwan dan akhwat, rekan-rekan yang semoga Allah muliakan. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bersua kembali di kajian rutin kita dengan segala kerendahan dan kekurangan kita semua. Semoga yang penuh kekurangan ini dimudahkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi hadirin yang Allah muliakan, di majelis-majelis rutin disitulah seseorang itu akan tumbuh, seseorang itu akan berhasil untuk sukses di dunia maupun di akhirat, dan dia akan mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ucapan para ulama yang sering kita nukil, man tabata nabat, barang siapa yang istiqomah tetap di sebuah titik dia yang akan tumbuh. Itulah sebabnya mengapa amal yang paling Allah cintai adalah amal yang paling istiqomah, paling rutin, walaupun sedikit. Tapi sedikitnya amalan tersebut kalau dikerjakan secara rutin maka akan, ya mohon yang punya handphone tolong handphonenya dikondisikan agar suaranya tidak terdengar selama majelis. Sekali lagi yang bawa handphone, tolong dicek lagi, semoga suaranya tidak terdengar. Lupa wajar, semua orang bisa lupa. Oleh karena itu kita ingatkan, tolong dikondisikan agar volumenya atau agar suaranya tidak terdengar. Dan caranya terserah, mau di silent, mau dimatiin, mau dibuang, mau dibanting, itu urusan antum dengan handphone antum. Yang terpenting suaranya jangan sampai terdengar. Mau dikasih juga boleh. Iya. Hadirin yang Allah muliakan,
saya tuh tadi? Oh ya, amalan yang paling Allah cintai itu yang paling continue, yang paling rutin, hadirin, yang paling rutin. Ketika ketika membahas hadis ini, Al-Imam Al-Qadhi Abu Bakar bin Al-Arabi itu menjelaskan, dan ini bisa dicek dalam Fathul Bari. Al-Qadhi Abu Bakar mengatakan bahwa maksud dari amalan yang paling Allah cintai itu yang paling rutin walaupun sedikit. Itu maksudnya apa? Ai aktsarul a'mali thawaba adwamuha. Aktsarul a'mali thawaba adwamuha. Amalan yang paling banyak pahalanya itu yang paling rutin. Amalan yang paling banyak pahalanya itu yang paling rutin. Makanya kajian rutin itu harus diperjuangkan. Jadi walaupun sedikit, itu pahalanya lebih besar. Jadi kalau kita, suara bisa didengar jemaah? Ya. Yang belakang bisa jelas. Ibu-ibu bisa dengar suara saya dengan jelas? Ibu-ibu? Apa sih? Enggak. Bisa. Oh jelas. Ya, ya, ya. Ya. Tadi pertanyaan saya apa? Bisa dengar suara saya? Jawabannya jelas. Ya, ya. Itulah wanita. Pertanyaannya bisa atau tidak? Jawabannya jelas. Iya. Hadirin yang Allah muliakan, sekali lagi saya ingin ingatkan bahwa kendala seperti yang baru saja kita alami itu hal biasa di dalam kehidupan. Tidak ada kehidupan yang selalu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Maka jika hal-hal seperti tadi terjadi, ada banyak cara untuk memaksimalkannya selain bengong, hadirin, selain diem, selain nggak melakukan apapun. Jadi kalau ada kendala-kendala seperti itu kita tuh langsung otomatis plan B. Yang belum zikir petang langsung lanjutkan zikir petangnya. Yang belum tuntas target baca Qur'annya langsung buka mushaf baca gitulah. Yang belum sholat asar misalnya itu kelewatan ya, itu kelewatan kalau belum sholat asar. Intinya lakukan apa yang bisa kita lakukan. Jangan diem, bengong, ngobrol, enggak. Sama seperti misalnya ba'da maghrib begitu. Mungkin ada jeda beberapa menit. Biasakan jangan bicara yang nggak bermanfaat ya. Kalau bicara bermanfaat jelas itu penting. Jangan diem nggak jelas, tapi lakukan atau bisa baca Quran atau misalnya bisa merenungkan materi yang dibahas ba'da atau sebelum maghrib. Intinya maksimalkan dan nggak usah urus urusan orang. Ini gimana sih panitianya? Nggak siap banget. Harusnya persiapan dong dari tadi. Nggak perlu. Itu urusan mereka. Dan kalau mereka nggak siap,
Mereka yang dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Lebih serem saya ya. Gak usah urusin mereka. Kalau mereka nggak siap persiapan, mereka yang dihisap oleh Allah pada hari kiamat. Tapi benar kan, sama kita semua juga demikian. Karena semua ini amanah hadirin. Jadi artinya begitu, kan kita suka kepo tuh, kenapa sih, kok mati lagi? Itu nggak akan menambah pahala antum pada hari kiamat. Lebih baik, begitu ada kendala, langsung lakukan apa yang bisa kita lakukan. Atau perbanyak zikir, atau perbanyak salawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Misalnya baca istighfar, mungkin diantara kita istighfarnya hari ini belum sampai 70 kali, atau belum sampai 100 kali, dan seterusnya. Perbanyak istighfar kepada Allah. Yang belum murojaah, misal murojaah, yang punya hafalan di juz 30, ya surat-surat tersebut. Intinya maksimalkan momen. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan apa? Dalam surat Al-Isra ya, ayat 84, Qul kullun ya'malu ala syakilati. Katakanlah, setiap orang itu beramal sesuai dengan kondisinya masing-masing. Jadi ketika kondisinya ustadz atau guru kita sedang menjelaskan, maka amalan kita adalah mendekat dengan seksama, lalu memahami, merenungi, dan bertekad untuk mengamalkan misalnya. Jadi begitu misalnya Mike ada kendala, ya udah, kulun ya'malu ala syakilati. Itu syariat langsung berubah hadirin. Jadi syariat atau perintah atau tugas yang Allah kasih ke antum, begitu Mike mati, itu langsung berubah. Dari mendengar dengan seksama ke zikir pagi petang misalnya, ke istighfar misalnya, ke baca Al-Quran misalnya. Dan saya belum dapat ayat dari mendengar dengan sesama lalu berpindah ke bengong misalnya. Nggak ada ayat antum harus bengong. Wahai orang-orang beriman, bengonglah kalian. Karena jika kalian bengong, kalian akan bertakwa kepada Allah. Nggak ada hadirin. Atau ngobrol sana, ngobrol sini. Enggak. Atau ngurusin orang. Enggak. Kulun ya'malu ala syakilati. Setiap orang harus beramal dengan kondisinya. Kalau la qadarallah. Kita baru mulai 5 menit tiba-tiba sound system bermasalah dan sampai selesai nggak bisa. Maka tugas kita sore hari ini itu bukan mendengarkan kajian berarti. Tugas kita sore ini Allah suruh sabar. Allah suruh baca Quran misalnya. Allah suruh ambil ibrah misalnya. Jadi para ulama mengatakan al-muwaffaq man wuffiqa li'amali waqtihi. Orang yang diberikan taufik oleh Allah itu orang yang tahu amal apa yang harus ia lakukan di waktu tersebut. Sama seperti misalnya azan. Ketika azan dikumandangkan, baca Quran tuh bagus hadirin. Tapi amalan terbaik ketika azan dikumandangkan adalah apa? Menjawab seruan azan. Walaupun baca Quran bagus banget. Tapi kalau mau jadi orang muwafaq yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Anda jawab azan. Anda jawab azan. Waktu sahur, perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Karena waktu sahur adalah waktunya beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baca zikir lain bagus. Tapi itu momentum terbaik. Sama. Kita niat datang ke kajian. Udah niat. La qadarallah, konsisten bermasalah. Ya udah, berarti tugas kita dari Allah bukan mendengar dengan seksama pada saat itu. Tapi kita harus sabar. Jaga lisan. Jangan sampai bicarakan pihak lain. Lalu wala taqfu ma laysa laka bi ilmun. Janganlah Anda mengikuti sesuatu yang Anda tidak tahu ilmunya. Jangan menganalisa. Ya pasti begini nih. Sound sistemnya nggak kualitas dan lain sebagainya, itu nggak penting. Nah, kalau kita bisa terbiasa dengan pola seperti ini,
itu ngejalanin kehidupan enak hadirin. Kita akan siap dengan kejutan-kejutan yang Allah berikan di dalam takdir kehidupan kita. Dan kita nggak terpaku pada ekspektasi kita. Atau kita nggak terpaku pada harapan kita. Yang berkuasa dalam hidup kita itu bukan kita. Yang berkuasa dalam kehidupan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa susahnya Allah buat sound system berantakan? Padahal semua sudah well prepared misalnya. Dan itu untuk menguji kita. Untuk menguji kita. Bisa manfaatkan nggak? Walaupun cuma semenit, 2 menit. Tapi kan 1 menit, 2 menit itu berharga nanti pada hari kiamat jemaah sekalian. Dan kalau kita nggak bisa menghargai 1 dan 2 menit, gimana kita menghargai 1-2 jam? Semua diawali dari hal-hal kecil. Semua hal besar, 1 miliar itu terdiri dari 1 rupiah, tambah 1 rupiah, tambah 1 rupiah, tambah 1 rupiah, tambah 1 rupiah, sehingga sampailah pada 9 digit, dan begitulah kehidupan jemaah sekalian. Oleh karena itu, kendala-kendala seperti tadi harus bisa kita sikapi dengan bijak dan gak ada ruginya. Antum dengan niat yang ikhlas datang ke majelis ilmu, antum korbankan yang bisa antum korbankan untuk datang. Gak mungkin Allah sia-siakan. Gak mungkin Allah sia-siakan. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan amalan walaupun dengan partikel terkecil di dunia, dia akan lihat hasilnya. Gak usah khawatir. Gak usah khawatir. Udah dapat pahala nggak ya? Tadi sound systemnya mati lagi. Dia akan dapatkan dan dia akan lihat pahala dia nanti insyaallah ta'ala. Dia akan lihat. Dan justru kita dapat ilmu baru dengan adanya kendala-kendala seperti itu. Sekali lagi ini kan miniatur kehidupan. Dalam berbagai macam kotak kehidupan seringkali yang berjalan adalah hal yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu bagaimana sikap kita? Kullun ya'malu ala syakilati. Setiap orang mengamalkan sesuai kondisinya. Makanya itulah alasannya kenapa Nabi SAW mengatakan dalam hadis Muslim, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Menakjubkan perkara seorang mukmin. Itu perkaranya pasti baik dan terbaik buat dia. Pasti. Gak ada opsi yang lain. Pasti baik dan terbaik untuk dia. Apa maksudnya? In asabathu sarra'u syakar fakana khairan lah. Apabila dikasih kesenangan, kenyamanan, kelapangan, dan dia bersyukur, maka itu yang terbaik buat dia. Dan tiba-tiba tidak berjalan sesuai dengan rencana, tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan hitung-hitungan kita. Win asabathu dharra. Dan ketika ditimpakan dengan kesulitan, masalah, tekanan, musibah, kartu mati hadirin? Enggak. Sabar. Lalu dia bersabar. Maka itu yang terbaik buat dia. Maka itu yang terbaik buat dia. Itu yang terbaik buat dia. Oleh karena itu hadirin sekalian, hal-hal seperti ini penting dan sekali lagi kita sudah katakan ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i, diqqatun nazar najatun min kulli dhalal atau kama qala, bahwa tepatnya kita dalam melihat sesuatu adalah kunci keselamatan kita dari segala kegelinciran dan kesesatan. Bahwa kehidupan adalah seni melihat. Ketika ada masalah sound atau masalah apapun, pertanyaan simpelnya bagaimana Anda melihat masalah tersebut? Bagaimana Anda melihat masalah tersebut? Dan jangan remehkan masalah ini, karena ini hanya sampel. Cerdas dalam menyikapi beberapa masalah tadi, Anda akan cerdas dalam menyikapi masalah-masalah dalam hidup Anda. Dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, dalam bisnis kita, dalam sosial kita. Yang jadi masalah kita ngotot gitu loh. Yang jadi masalah kita ngotot. Nggak perlu ngotot. Memaksimalkan potensi semaksimal ya, tapi ngotot harus dapat hasil yang kita inginkan, nggak ada hal demikian. Baitul Maqdis dibuka juga bukan pada zaman Nabi kita SAW, tapi apakah Nabi gagal? Enggak.
Agak. Oleh karena itu yang perlu kita camkan jemaat kalian. Ya, jadi begitu ada waktu luang, isi dengan amal soleh, isi dengan ibadah kepada Rabbul Alamin. Kalau kita nggak bisa latih, ini kita bisa terkondisikan di masjid, belum tentu bisa di rumah loh. Di rumah tuh beda lagi ujiannya. Ya makanya kalau kita gagal di rumah Allah, ya kayaknya agak berat deh sukses di rumah kita sendiri. Kalau di rumah Allah aja gagal. Ini jadikan pilot project hadirin sekalian. Jadikan pilot project buat kita untuk memperbaiki diri, meningkatkan ketakwaan, dan mengisi waktu, dan seterusnya. Karena ini penting. Ini penting. Dan beramalah sesuai dengan keadaannya. Kalau matahari terbenam, ya antum sholat maghrib gitu loh. Jangan sholat zuhur. Kan itu bukan waktunya sholat zuhur. Kalau soal sistem mati, ya antum jangan maksain dengar. Antum baca Quran, antum berpikir, antum doa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, daripada ngeluh gitu, mending doa, ya Allah semoga soal sistem itu cepat lancar ya Allah. Ada nggak doa seperti itu? Yang tadi doa, ya Allah semoga kendala sound system itu teratasi dalam tempo sesingkat-singkatnya. Itu kayak proklamasi hadirin. Ada yang doa begitu? Masya Allah. Ini yang saya nggak riak lagi. Masya Allah. Bagus. Semuanya doa seperti itu, tapi nggak mau tampil. Oke, oke. Dan ya, jadi hal-hal seperti itu tuh penting untuk kita lakukan. Dan terkesan sepele, tapi semua orang-orang besar itu membangun keberhasilannya dengan menghargai hal-hal kecil. Menghargai hal-hal kecil. Oke, jadi kita kembali lagi. Poinnya adalah bahwa kata Al-Qadhi Abu Bakar bin Al-Arabi, bahwa hal amalan yang rutin itu walaupun sedikit, itu pahalanya lebih besar daripada yang tidak rutin. Jadi kalau kita korelasikan hadis Bukhari ini dan keterangan Al-Imam Al-Qadhi Abu Bakar bin Al-Arabi dengan kotak yang bernama kajian, berarti kajian rutin pahalanya lebih apa hadirin? Lebih besar. Lebih besar pahalanya dibanding kajian-kajian yang tidak rutin, tanpa meremehkan kajian-kajian yang tidak rutin. Enggak, ini beda kotak. Kajian nggak rutin diperlukan untuk refreshing misalnya, suasana baru, penyemangat. Tapi kalau Anda ingin tumbuh dan Anda ingin memanen pahala sebanyak-banyaknya, itu fokus ke kajian rutin. Ini pahala lebih besar. Semakin rutin, semakin besar pahalanya. Kan itu. Aksarul a'mali thawaba adwamuha. Amalan yang paling banyak pahalanya yang paling rutin. Jadi semakin rutin, itu pahalanya semakin besar. Artinya gini, kita kan hadir nih di sini. Dan otomatis kan kita beda-beda. Ada yang sore ini adalah pertemuan pertama dia. Kedatangan pertama dia. Ada yang sore hari ini adalah kedatangan kedua dia. Ada yang sore ini kedatangan ketiga dia. Kedatangan ketiga dia. Ada nggak sih? Coba, yang kedatangan pertama ada nggak? Atau baru pertama kali datang? Oke. Nama antum siapa? Fadilah. Oh ya. Mau hadiah nggak? Atau sini mau ilmu atau mau hadiah? Ilmu dan hadiah. Akhirnya buat Fadilah tolong kasih hadiah. Mau tolong kasih hadiah, Pak. Itu bukti. Ada yang pertama kali datang.
ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang udah 6 bulan datang rutin, ada yang udah setahun datang rutin, ada yang udah 2 tahun, ada yang 3 tahun, yang 20 tahun ada nggak? Nih ya, karena kita sendiri belum 20 tahun. Nah, pahala yang ini majelis udah berapa lama sih? Iya 2 tahun ya, 2 tahun lebih dikit ya. Ya. Jadi pahala yang 2 tahun rutin datang dengan pahala yang baru 3 kali datang itu beda. Itu beda, nggak sama, nggak sama. Pahala yang 2 tahun full datang, maksudnya pahala hari ini nih. Misalnya hari ini adalah kedatangan saya yang ke berapa sih? Tahun itu ada berapa minggu? Hah? 52. Kali 2 berapa? 104. Ini adalah, anggapnya 2 tahun ya. Ini adalah kedatangan saya yang ke 104 kali misalnya. Lalu ada yang datang 2 kali pertemuan. Atau 3 kali pertemuan. Ini hari ini yang 3 kali pertemuan dan 102 kali, itu pahalanya beda. Nggak sama lah. Semakin rutin, semakin tinggi pahala. Semakin tinggi pahala. Makanya itulah kenapa para ulama kita suruh kita bela-belain. Walaupun cuma 5 menit. Walaupun cuma 3 menit deh. Walaupun ketika antum sampai ke sini, subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Enggak apa-apa. Emang itu gratisan. Antum naik, antum berusaha, antum berjuang. Dan itu tadi, itu biar nggak putus tuh mata rantai. Karena kalau putus, turun poin kita hadirin di sisi Allah. Itu pentingnya kajian rutin itu begitu. Jadi sayang kalau kita lewatkan. Sayang untuk tidak dimanfaatkan. Ini penting besar, penting. Ini mau kita tumbuh pahala semakin banyak dan lain sebagainya. Makanya harus dijaga. Mulai hargai yang rutin. Kita akan berubah jika kita rutin mengerjakan kebaikan secara istiqomah. Adapun satu-satu enggak. Bahkan satu-satu enggak berubah apa-apa. Secara umum demikian. Terakhir dalam mukadimah ini saya ingin bawakan ucapan Imam Nawawi. Kata beliau, bidawamil qalil tastamirru ta'atu bidzikri wal muraqabati wal ikhlasi wal iqbali ala Allah. Kata Imam Nawawi, dengan senantiasa mengerjakan amal ibadah yang sedikit itu, yang sedikit, gak usah banyak, sedikit. Kan hadisnya kan adwa muha wa inqal, yang rutin, langgeng, walaupun sedikit, itu hadisnya. Makanya itu yang disampaikan Imam Nawawi. Merutinkan atau melanggengkan ibadah yang rutin itu sama saja dengan tastamiru ta'a bi dzikri wal muraqabah. Itu sama saja menjaga eksistensi ketaatan dengan senantiasa berzikir kepada Allah, merasa dipantau oleh Allah, dan ikhlas kepada Allah, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali ala Allah. Jadi kajian rutin itu atau ibadah rutin itu yang akan melahirkan zikrullah di dalam diri kita. Merasa diawasi oleh Allah. Itu yang menumbuhkan keikhlasan. Jadi kalau gila, gue tuh kok gak bisa ikhlas, rutinkan amal soleh. Insya Allah itu akan membuat kita sedikit demi sedikit bisa menjadi orang yang ikhlas. Anda suka ngaji tapi kok susah banget ikhlas. Pertanyaan, Anda ngajinya rutin apa enggak? Anda harus punya kajian rutin. Karena itu keterangan Imam Nawawi. Amalan atau kajian rutinlah yang membuat keikhlasan itu akan
terpupuk, lalu merasa diawasi oleh Allahnya semakin kuat, lalu semakin ingin kembali kepada Allah dan kembali kepada Allah. Dan itulah spesialisasi amalan atau kajian rutin. Maka sangat sayang untuk ditinggalkan. Dan ini penting, hadirin sekalian. Ini hal yang sangat penting. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, saya rasa cukup sampai di sini. Mukaddimah, kita akan masuk ke buku kita. Kenapa? Antum udah pengen pulang? Belum, kita belum masuk ke kitab. Ya. Iya, hadirin yang Allah muliakan, kita masuk ke, atau kita akan kembali bersama Al-Imam Ibnul Jama'ah rahimahullahu ta'ala. Dan masih bersama adab yang ketiga. Masih bersama adab yang ketiga. Dan adab ini udah dibaca full oleh Ustadz kita, Ustadz Cacep Hafizahullah Ta'ala. Dan kita sampai ke ucapan Al-Imam Muhammad bin Idris, atau yang biasa dikenal dengan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau menyampaikan kepada kita, saya langsung saja karena beliau sudah baca di pertemuan yang lalu, lau usi li'aqalin nas surifa ila zuhad. Jika aku ingin menasehati manusia yang paling cerdas, orang yang paling cerdas, maka aku akan tujukan nasihat tersebut kepada orang-orang yang zuhud. Jadi jika aku ingin menasehati orang-orang yang paling cerdas, orang-orang yang paling cerdas, yang paling jago dalam menggunakan akal sehatnya, maka aku akan tujukan nasihat tersebut kepada kepada orang-orang yang zuhud. Kepada orang-orang yang zuhud. Dari ucapan Imam Syafi'i ini kita bisa tarik sebuah kesimpulan bahwa orang-orang yang paling cerdas menurut Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah adalah orang-orang yang zuhud terhadap dunia. Itu yang paling cerdas. Menurut beliau, seseorang bisa punya pandangan yang berbeda, tapi kita sangat menghormati dan menerima keterangan dari ulama besar yang sangat kita cintai ini. Siapa yang meragukan kecerdasan Al-Imam Asy-Syafi'i? Siapa yang meragukan ibadah beliau, ketakwaan beliau, dan ilmu beliau yang sangat luas? Dan kemampuan logika beliau yang luar biasa. Beliau adalah peletak ilmu usul fikih, ilmu yang sangat sulit bagi banyak pihak. Dan beliau lah peletak batu pertamanya dalam kitab Ar-Risalah. Dan beliau katakan orang yang paling cerdas adalah yang zuhud terhadap dunia. Yang zuhud terhadap dunia. Lu tidak mengatakan orang yang paling cerdas yang nilai fisikanya 100 atau yang nilai kimianya 9,9, yang matematikanya 10,5, saking cerdasnya 10,5 dia nilainya. Bukan itu. Yang cerdas adalah orang yang zuhud. Orang yang zuhud terhadap dunia.
Itulah orang-orang yang paling cerdas. Jadi kalau saya mau menasehati, saya akan ajak bicara mereka. Saya akan ajak bicara mereka. Kenapa demikian hadirin yang Allah muliakan? Karena percuma orang punya nilai-nilai mentereng di disiplin-disiplin ilmu, punya keahlian dan skill yang begitu luar biasa, punya IQ yang fantastik, tapi ternyata tujuan besar dari semua ini hanyalah hal yang lebih rendah daripada bangkai kambing yang cacat. Ternyata semua kerja kerasnya dan pengorbanannya untuk mendapatkan ilmu selama bertahun-tahun dari SD, dari SMP, dari SMA, dari S1, S2, S3, lalu buat karya ilmiah, lalu mendapatkan gelar penghormatan profesor misalnya, atau mungkin dia ambil gelar dari bidang yang lain, double degree misalnya, tapi ketika ditanya, untuk apa Anda lakukan seperti itu? Dia jawab, cita-cita besar saya adalah mendapatkan bangkai kambing yang cacat. Kira-kira gimana menurut antum? Ketika dapat piagam nih, piagam internasional, ditanya, apa ambisi Anda berikutnya? Jelas, bangkai kambing yang cacat. Kan orang bingung, kenapa ini orang ya? Kok bangkai kambing yang cacat incerannya? Ya itu hadir. Kan begitu. Kalau misalnya puncak dari itu semua adalah salah satu sayap nyamuk. Kan nggak banget hadirin. Bukan nyamuknya, satu dari dua sayap nyamuk. Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah. Kalau dunia itu senilai dengan satu sayap nyamuk. Sayap nyamuk tuh pasarannya berapa sih ada di pasaran? 1 kilo gitu berapa? 1 kilo. Di Blok M ada nggak? Pahas ada pasti Blok M sini. Jualnya apa? On, si on. Enggak. Apa? Ton. Berapa 1 ton? Ada. Ya Allah. Terus ngapain Anda punya piagam ini, punya piagam itu? Terus lulusan PTN ini, lulusan PTN itu. Kalau klimaks-klimaks yang Anda incar cuman hal yang lebih rendah dari satu sayap nyamuk. Menurut antum itu cerdas gak hadirin? Kalau menurut Imam Syafi'i itu gak cerdas. Menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Semuanya kita kerja. Antum marah gak sih hadirin? Ini loh. Hari Senin antum kerja. Kerja. Dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 8. Jam 8 pagi. Sampai jam 5 pagi. 5 sore. Ya ada kan yang 5 pagi ada nggak? Ada. Ini Jakarta. Ini Jakarta semua ada di sini. Antum mau kerja sampai jam berapa ada. Terus Selasa juga gitu. Jam 8 sampai jam 5. Yang sampai tengah malam di sini ada nggak? Jam 5 kan masih normatif lah ya.
Yang tiap hari sampai tengah malam? Ada. Saya tahu ada banyak loh Jakarta yang tiap hari itu sampai jam 10, sampai jam 11. Lalu Selasa sampai jam 11 malam lagi. Rabu sampai jam 11 malam dari pagi ini hadir. Kamis juga demikian, Jumat demikian. Lalu Sabtu dia disuruh nemenin klien lah atau jemput tamu lah dari luar. Akhirnya ngiter-ngiter lagi. Kerja itu samanya kerja. Ahad lah disuruh olahraga bareng tamu tersebut dan lain sebagainya. Udah nih, gajian tanggal berapa gajian? Hah? Gajian? Untuk pengusaha semua di sini. Nggak ada yang gajian. Udah semua punya kebebasan finansial. Nah, ya kalau gitu gajian tanggal berapa? Tanggal 1. Tanggal berapa? 28. Tanggal 28. Begitu gajian tanggal 28, antum dapat bangkai kambing cacat dipitain warna pink gitu. Gimana? Rasanya gimana hadirin? Rasanya gimana? Atau antum dapat sebuah kotak kado yang lek dengan pitanya, lalu dapat ucapan terima kasih telah mengabdi di perusahaan kami pada bulan ini. Ini bentuk penghargaan kami kepada Anda. Terus antum buka kotak kado gitu, isinya kotak kado yang lebih kecil. Terus antum buka, isinya kotak kado yang lebih kecil lagi. Antum buka, isinya kotak kado yang lebih kecil lagi. Terus antum buka, 1 ekor nyamuk yang telah kehilangan nyawanya. Gimana hadirin? Antum terharu. Masya Allah. Saya jadi terharu. Ternyata pengorbananku nggak sia-sia. Antum dikasih nyamuk. Udah capek-capek. Nyamuk dapat. Nyamuk. Nggak ada. Tapi itu yang terjadi. Terus kemana akal sehat kata Imam Syafi'i? Uang nggak ada masalah. Tapi jangan jadikan tujuan. Sekali lagi. Dunia nggak ada masalah. Tapi jangan jadikan tujuan. Jangan jadikan goal besar kita. Ini hanya sarana. Ini hanya jembatan. Ini hanya tempat singgah. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Au abiris sabil. Abir. Cuman lewat doang. Abir. Dan ini bukan berarti nggak boleh punya uang banyak. Abu Bakar kaya hadirin. Utsman kaya. Umar kaya. Ali bin Abi Thalib ketika jadi khalifah kan kuat juga finansialnya. Bagaimana kata Ibnu Qayyim, Ali setelah itu kaya. Abdurrahman bin Auf kaya. Sa'ad bin Abi Waqqas kaya. Tapi mereka adalah ikon kezuhudan umat ini. Kenapa? Karena mereka hanya menjadikan dunia mereka, harta mereka sebagai sarana. Buktinya begitu Allah dan Rasulnya suruh hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka tinggalin semuanya tuh. Dan tidak ada yang tersisa baik di diri mereka, apalagi di hati mereka. Gak ada, gak pernah nyesel. Gak pernah. Abu Bakar pernah baca hadis di Madinah, bengong gitu. Ketika ditanya, kenapa Abu Bakar? Aku ingat propertiku di Mekah ya Rasul. Itu pasti gede banget tuh angkanya. Gak ada. Gak pernah mikir. Kita hijrah, ingat-ingat lagi dulu. Parameter sukses pasca hijrahnya adalah materi. Enggak. Kalau Allah kasih alhamdulillah, kalau enggak ada masalah. Itu orang yang cerdas itu
adalah demikian kata Imam Syafi'i, yang zuhud. Makanya hadirin sekalian, ini pintu besar buat kita untuk jadi orang yang cerdas. Kalau antum nggak pernah berhasil jadi orang cerdas di hadapan tes-tes IQ antum selama ini, paling nggak antum dikasih gelar cerdas sama Imam Syafi'i. Itu hadirin. Coba jujur, dulu waktu SMA, guru kimia antum bilang antum cerdas nggak? Jujur aja nih, jangan pura-pura. Nggak, udah. Nggak punya harapan. Guru fisika, apalagi fisika, udah selesai deh. Matematik, matematik. Bilang antum cerdas, kok kayak dari muka enggak ya? Kalau kimia, fisika enggak, kayaknya matematik juga enggak hadirin. Terus, apa? Biologi. Biologi lagi gitu. Udah. Ada guru biologi bilang antum cerdas? Enggak, udah. Terus apa lagi? Biologi apa? Antropologi. Nah, siapa yang di sini kata guru antropologinya, kamu memang anak cerdas, nak? Enggak juga. Antropologi udah gagal. Sejarah, sejarah. Sejarah dah enggak deh. Sejarah ada. Ada yang bilang antum cerdas dalam pelajaran sejarah. Perang dunia pertama antara siapa dengan siapa? Udah terbukti, udah. Sejarah. Terus apa lagi? Pelajaran yang serem-serem apa? Tata negara, tata negara. Tata boga. Sampai guru tata boga aja nggak pernah bilang antum cerdas. Coba saya inget-inget, ada nggak yang guru tata boga bilang, kamu tuh cerdas banget. Gitu. Apalagi pas lagi masak air. Ibu terharu. Gak ada bilang. Itu guru tata boga aja. Nggak pernah bilang kita cerdas. Ya Allah. Terus apa lagi? Tata boga. Nah, bahasa Inggris. Oh, berantakan kita bahasa Inggrisnya. Jangan bahasa Indonesia aja berantakan. Siapa yang bahasa Indonesia bagus? Jarang. Bahasa Indonesia tuh hadirin. Bahasa Indonesia. Penjas, penjas. Ah, terus. Apalagi kalau pelajaran kayang, roll ke depan, roll ke belakang. Itu matras di mana, tubuh kita di mana. Udah nggak jelas deh. Ya Allah. Tapi untuk kita jangan berkecil hati. Oke, guru-guru itu bilang kita nggak udah. Tapi kalau kita zuhud, Imam Syafi'i yang bilang kita cerdas. Masya Allah. Imam Syafi'i. Walaupun guru matematika antum yang namanya Pak PI nggak pernah bilang antum cerdas. Tapi ini Imam Syafi'i bilang antum cerdas. Luar biasa. Imam Syafi'i bilang cerdas. Terharu kita ya. Luar biasa. Antum ke Masjidil Haram, terus ketemu Syekh Sudes. Kata Syekh Sudes, antum cerdas. Antum terharu nggak? Terharu. Ternyata salah, yang dimaksud di belakang antum yang cerdas. Itu aja antum udah terharu. Syekh Sudes bilang saya cerdas, walaupun cuma 3 detik. Karena setelah situ direvisi. Ini Imam Syafi'i bilang, antum cerdas. Kalau zuhud. Kalau zuhud, cerdas. Imam Syafi'i, kebanggaan kita. Masya Allah. Dan benar hadirin. Karena ini kan yang menentukan surga dan neraka. Ini kan menentukan Allah cinta kepada kita atau tidak. Izhad fid dunya yuhibbukallah, kata Nabi SAW. Zuhudlah terhadap dunia, niscaya Allah akan cinta kepada Anda. Cinta kepada Anda. Jadi hadirin yang Allah muliakan. Ini hal yang harus benar-benar kita camkan. Sederhana tapi dalam. Imam Syafi'i yang bilang kita cerdas, bahkan orang yang paling cerdas. Orang yang paling cerdas. Karena dia tahu hakikat dari dunia.
Dia tahu hakikat dari dunia. Maka ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Adapun orang yang tidak tahu hakikat dan tenggelam, maka dia tidak dikatakan orang yang cerdas. Dan hadirin yang Allah muliakan, dan dampaknya ini besar loh hadir. Dampaknya ini sangat besar. Kata menantu sekaligus sepupu Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib, man zahada fid dunia, barang siapa yang zuhud terhadap dunia, hanat alaihil masaibu, maka seluruh musibahnya akan terasa ringan. Seluruh musibahnya akan terasa ringan. Hanat alaihi al-masaibu. Seluruh musibahnya ringan. Kenapa? Karena coba deh kita evaluasi. Musibah-musibah yang membuat kita down, yang membuat kita drop, yang membuat kita jatuh, yang membuat kita hancur, yang membuat kita bengong-bengong di tengah malam. Itu seperti apa? PHK misalnya. Atau dirumahkan. Sedih nggak kalau di PHK hadir? Sedih nggak? Enggak. Pernah di PHK? Enggak. Ya pantas antum nggak sedih. Orang nggak pernah di PHK. Aku sih nggak sedih Pak Ustadz. Pernah? Belum. Jadi ya wajar lah nggak sedih. Terus apa lagi? Di PHK. PHK itu dunia apa akhirat hadir? Dunia. Jadi ketika antum melihat dunia itu seperti di bawah harga satu sayap nyamuk, maka antum fine-fine aja. Terus pas kajian kehilangan motor misalnya, sedih nggak? Sedih nggak deh? Jujur aja hadirin. Jangankan motor, sendal hilang aja kita sedih. Itu sendal kita sumpahin tuh orang, ya Allah. Keturunannya kita sumpahin. Padahal cuma sendal. Ya. Dan sendal itu kita beli tahun 97 hadirin. Itu aja dalamnya minta ampun di sini. Apalagi motor. Padahal motor, kalau orang yang zuhud terhadap dunia, motor dunia, nyamuk hadirin. Jadi kehilangan motor, kehilangan mobil, itu seperti kehilangan nyamuk hadirin. Bagi orang yang benar-benar zuhud ya. Dan saya tidak mengklaim saya atau kita semua sudah berhasil sampai di sana. Tapi ini faktanya dan ini teorinya. Kan seperti nyamuk, kata Nabi. Seperti nyamuk. Ana tanya sama antum. Apabila malam ini 3 ekor nyamuk di rumah antum meninggal. Lalu minggu depannya 2 ekor nyamuk di rumah antum hilang. Dan memutuskan berpisah dengan antum. Untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Kira-kira antum drop apa enggak? Antum pasang bendera kuning enggak? Siapa yang meninggal? Terus antum bilang saya tuh kehilangan sosok yang senantiasa menemani malam-malam saya. Siapa sih? 2 ekor nyamuk. Semua akan menganggap antum aneh. Dan antum gak akan kehilangan. Nah begitu juga. Karena kan itu tadi. Makanya kata Nabi, hanat alaihil masaibu. Hanat alaihi masaibu. Ternyata nyamuk di rumah antum itu diculik orang. Antum akan marah, sumpah serapah. Nah hadirin, siapa yang marah dan sumpah serapah? Diculik. Ada 7 nyamuk diculik. Terus kenapa sendal hilang sumpah serapah? Karena sendal hilang. Nah ini
Jadi sebenarnya dari hal-hal kecil itu kita bisa melihat kualitas zuhud kita itu sudah ideal atau belum, gitu aja. Kan gitu. Kalau benar-benar dunia itu serendah itu di dalam hati kita, maka kita tidak akan memusingkan. Ada alhamdulillah, nggak ada alhamdulillah. Dan itulah orang yang cerdas. Lihat, itu maksud Imam Syafi'i. Orang kalau bisa lihat seperti itu, oh cerdas hadirin. Itu benar-benar out of the box tuh cara berpikirnya. Kehilangan motor tenang. Kehilangan motor tenang. Kenapa mas tenang? Nyamuk mas, nyamuk. Apa sih maksudnya? Ya nyamuk gitu lah. Itu cerdas. Orang cerdas kan berpikir selalu beda. Mayoritas ke kanan, orang cerdas tuh mikir ke kiri. Mayoritas manusia ke bawah, orang cerdas mikirnya ke atas. Ah ini cerdas deh. Ini orang cerdas. Jadi Imam Syafi'i itu nggak ngawur. Imam Syafi'i itu imam besar hadirin. Itu cerdasnya minta ampun. Tahu apa yang beliau omongkan. Ini yang buat kita tenang gitu loh. Membuat kita tenang. Mau duit buat dibawa kabur sebanyak apapun, kita akan tenang. Kenapa? Ya itu cuman itu. Cuman nyamuk tuh juga duit dibawa kabur pasti akan, dalam Islam nggak ada ceritanya duit dibawa kabur nggak balik lagi, tuh nggak ada hadirin. Duit itu dibawa kabur sementara, dia pasti akan balikin. Kemungkinan cuma dua. Kalau nggak dibalikin di dunia, dia akan balikin di akhirat dengan pahala dia. Enak udah. Makanya orientasinya akhirat, zuhud itu. Ah, gitulah. Jadi pas duit antum 500 juta dibawa kabur. Alhamdulillah. Berarti akhirat gue dapat 500 juta. Gitu hadirin. Tenang. Karena orientasi akhirat. Kayak yang bikin antum pusing apa? Karena dunia terus hilang nih duit gue 500 juta. Nggak jadi kawin nih gue. Gimana segala macam. Tuh. Santai aja. Nanti di akhirat tuh duit dibalikin. Dan 500 juta bentuk pahala itu lebih besar, lebih penting daripada 500 juta bentuk rupiah. 500 juta bentuk rupiah itu dari tahun ke tahun kena inflasi hadirin. Akhirat tuh nggak ada inflasi. Jadi enak. Jadi kalau nggak dibalikin di dunia, dibalikin di akhirat. Dan lebih menguntungkan kalau dia balikin di akhirat. Walaupun kalau dia balikin di dunia, antum jangan nolak. Di akhirat aja bro. Lo jangan. Dia mau balikin. Kok di akhirat aja? Dia mau balikin sekarang. Terima. Kalau buat akhirat tuh duit bagi-bagiin lagi gitu loh. Jadi begitu hadirin. Makanya ini cerdas nih orang kayak gini cerdas banget. Cerdas langsung dalam penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Itu jamaah. Orang zuhud itu semua musibah ringan. Asalkan jangan musibah yang nyerang agama. Itu baru. Itu orang zuhud itu takutnya minta ampun. Makanya kan doanya orang-orang beriman dan yang zuhud kan, wala taj'al musibatana fi dinina, ya Allah janganlah engkau jadikan musibah kami menyerang agama kami, menyerang akhirat kami. Selama akhirat aman, maka semua akan aman bagi orang yang zuhud. Makanya dia akan bersikap cerdas dalam kehidupannya sehari-hari. Dia akan berpikir tenang. Otomatis begitu kita tenang dalam menyikapi musibah, kita bisa berpikir jernih. Dan begitu berpikir jernih, kecerdasan kita akan maksimal. Dan itulah angle lain dari ucapan Imam Syafi'i bahwa orang yang paling cerdas adalah zuhud. Tentu orang mau IQ-nya setinggi apapun, tapi begitu dia drop karena musibah dunia, dia nggak bisa mikir hadirin. Nggak bisa mikir dia. Bengong aja gitu. Coba aja. Depresi dia. Dia cerdasnya minta ampun. Dia rising star.
Rising star di perusahaannya. Tiba-tiba kekuatan lain itu menjegal dia, memfitnah dia, dan menjatuhkan dia. Akhirnya karir dia di perusahaan itu hancur, bahkan dia didepak, lalu dia dituntut secara pidana atau perdata, atau kalau pidana, lalu akhirnya dia dijebloskan ke penjara. Itu orang secerdas apapun, itu stres, gak bisa mikir, gak bisa mikir. Mau cerdasnya, mau nilai kimianya 100, fisikanya 100, IQ-nya 170 atau 180, itu ketika dia ngerasain gimana dia ditusuk dari belakang secara karir, lalu dia dijatuhkan, lalu dia disingkirkan, dia ditendang, lalu dia difitnah, lalu nama baiknya hancur di dunia. Nggak bisa mikir hadir. Nggak ada gunanya cerdas. Nggak ada gunanya cerdas. Jadi blank tuh. Itu angle lain dari ucapan Imam Syafi'i tadi. Orang cerdas, tapi gila dunia itu rentan. Rentan tidak bisa menggunakan kecerdasannya begitu terserang musibah dunia. Habis. Bengong hadirin. Drop dia. Malu besar. Sakit hati dia sama orang. Di penjara kan sebagian orang coba bunuh diri karena itu. Dia nggak bersalah. Tiba-tiba dijebak masuk penjara. Itu mau cerdasnya kayak apa? Kalau udah sakit hati itu mikir mati udah. Tapi orang yang zuhud tenang hadirin. Mau karirnya dijegal, mau direbut, mau dirampas, sedih. Simpel. Antum lagi duduk nih malam-malam di depan rumah. Terus tiba-tiba ada nyamuk nempel di tangan antum. Lagi duduk nempel. Tiba-tiba tetangga antum, ada orang tiba-tiba loncat dari pagar, lari ke arah antum, lalu ngambil itu nyamuk, diambil gini, dia kabur lagi, bawa kabur. Kira-kira antum drop apa enggak? Enggak. Mungkin antum shock melihat betapa anehnya itu orang. Bukan karena kehilangan itu nyamuk. Nyamuk lagi, dia lagi makan hadirin. Dia lagi minum, tiba-tiba diambil dari tangan antum. Gitu kan. Nyamuk diambil dari tangan antum. Paksa, mendadak, serangan subuh gitu, serangan fajar. Terus langsung kabur tuh orang. Antum down? Enggak. Bedanya apa? Kekuasaan antum diambil dari tangan antum. Harta antum diambil dari tangan antum. Kan tangan juga nih tangan. Kenapa bisa kita jatuh, kita drop? Karena tujuan kita dan hati kita penuh dengan itu dunia. Itu. Bahkan kalau sebagian orang ketika dia lagi duduk-duduk, ada satu nyamuk di sini, diambil secara paksa mendadak dengan serangan yang sangat sistematis, lalu dia kabur, mungkin antum akan teriakin dia, Pak, kenapa cuma satu? Teman-temannya masih banyak tuh, gitu. Diambil juga yang lain, gitu loh. Nyamuknya diambil juga. Jadi, sekali lagi, memang benar deh kata Imam Syafi'i. Itu orang cerdas, orang yang zuhud. Bahkan yang paling cerdas, bukan yang cerdas, paling cerdas, itu orang yang zuhud. Ini kekuatan. Ini kekuatan. Oleh karena itu, dan kita tidak akan kecewa. Kita nggak akan kecewa. Kita nggak akan kecewa. Maghrib jam berapa jam? Lama. Kenapa demikian? Karena
Kekecewaan itu rumusnya berbanding terbalik dengan ekspektasi dan harapan. Kalau harapan kita dunia, rentan kita akan kecewa. Rentan kecewa. Karena peluang besar tidak bisa kita wujudkan. Tapi kalau harapan dan ekspektasi kita akhirat, insya Allah kita nggak akan pernah kecewa. Karena seperti apapun kondisi kita, pasti di situ ada peluang ke akhirat. Dan selama peluang itu terbuka, kita nggak akan kecewa. Makanya kan kata Nabi apa? Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Tadi kita bahas, menakjubkan perkara seorang mukmin semuanya pasti bagus dan terbaik. Kalau ditimpa kesenangan, kenyamanan, dia bersyukur, maka itu yang terbaik. Sorga tuh, bersyukur kan tempatnya di sorga. Di akhiratnya di sorga. Susah, sulit, ribet, sabar, tempatnya di sorga terus. Maka nggak ada peluang yang hilang. Begitu nggak ada peluang yang hilang, dan peluang itu tetap terjaga, maka tidak ada alasan untuk kecewa. Nggak ada alasan untuk kecewa. Kecewa itu temannya para ahli dunia. Ahli dunia. Dan bukan berarti kita mengklaim bukan ahli dunia. Bisa jadi kita ahli dunia, hadirin. Kalau kita tidak berusaha amalkan apa yang kita ucapkan. Dan kita akan kecewa. Kita pasti akan kecewa. Dan ini tuh nilai mahal banget, hadirin. Antum kalau punya konsep ini, bukan hanya cerdas, tapi antum tidak bisa dibeli sama siapapun. Karena memang gak menarik. Antum memang mau dibeli sama nyamuk? Gak mau kan? Kan orang cerdas. Kenapa gue mau? Masa gue dibarter sama nyamuk? Siapa coba yang mau dibarter sama nyamuk? Gak tertarik, hadirin. Kekecewaan itu demi. Maka coba antum lihat. Coba kita evaluasi hidup kita ya. Mayoritas, kapan kita kecewa? Saat keinginan duniawi kita tidak terwujud. Kecewa, 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 kecewa. Padahal begitu keinginan duniawi kita nggak terwujud, lalu kita sikapi dengan sabar, sorga, hadirin. Terus sebutkan satu alasan untuk kecewa. Sebutkan alasan untuk drop. Sebutkan satu alasan untuk bipolar. Sebutkan satu alasan untuk stres. Nggak ada. Nggak ada. Anda kaya, maka pintu surga terbuka jika Anda bermain dengan rasa syukur. Anda drop, Anda miskin, pintu surga terbuka jika Anda bermain dengan kesabaran. Selesai. Anda sehat, pintu surga terbuka jika Anda menggunakan rasa syukur. Anda sakit separah apapun, pintu surga kebuka jika Anda bermain dengan kesabaran. Terus apa yang masalah? Soalnya apa? Coba antum kembangkan terus. Jomblo. Pintu surga ketutup nggak buat para jomblo? Enggak, diri. Sabar, tenang, tetap ibadah. Surga kebuka. Makanya kan dalam sejarah sebagian jomblo kan punya nama besar, hadirin. Sebagian ulama kan nggak nikah, dan nama-nama mereka tuh Imam Nawawi, Imam Ahmad bin Abdul Halim, itu nama-nama besar. Kenapa mereka biasa aja? Karena mereka tahu mana yang tujuan, mana yang sarana. Dan mereka tahu hakikat dari dunia. Itu yang perlu kita camkan, hadirin. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Ya.
Saya rasa kita lanjutkan ba'da salat maghrib insyaallah ta'ala. Terima kasih. Semoga Allah terima ilmu kita di sore ini. Insyaallah kita lanjutkan ba'da salat maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Kita meminta kepada Allah semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang hanya sekedar teori, retorika dan ucapan lisan. Hadirin yang Allah muliakan, kita akan melanjutkan adab yang ketiga ini setelah kita tadi sudah bersama dengan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dan bagaimana pandangan beliau tentang orang-orang yang cerdas. Kita akan bersama dengan Yahya bin Mu'adz, salah satu wa'idh besar di dalam Islam. Al-Baghdadi Ar-Razi, dan beliau tinggal di Naisabur. Mari kita simak apa yang beliau katakan tentang adab yang sedang kita bahas ini. Waqala Yahya bin Mu'adz, berkata Yahya bin Mu'adz, "Lau kanatid dunya tibran yafna wal akhiratu khazafan yabqa lakana yanbaghi lil aqili itharul khazafil baqi ala tibril fani fa kaifa wad dunya khazafun fanin wal akhiratu tibrun baqa." Siapa bisa baca bahasa Indonesianya? Antum, angkat tangan. Ada mic gak? Berkata Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah, beliau membawakan ucapan Yahya bin Mu'adz rahimahullah, baru masuk. Kenapa sih itu penting sekali jamaah sekalian ketika kita menggunakan metode klasik? Karena ini salah satu bukti sederhana bagaimana kita bersyukur kepada pihak yang memberikan kita ilmu. Kalau hanya dalam tanda kutip ya berdoa saja kita lalai, kita nggak mendoakan Ibnu Jama'ah, lalu bagaimana kita bisa menjadi hamba yang bersyukur? Nabi SAW mengatakan, la yashkurullah man yashkurun nas. Tidak bersyukur orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Dan kita dapat ilmu dari beliau gratis.
kalaupun bayar ratusan juta saja untuk bisa mengkaji buku ini, layak. Layak. Ini kita dapat gratis. Dan ini hikmah, ilmu, adab, karakter. Mereka. Doakan mereka. Makanya dunia ilmu dan dunia doa itu nggak bisa dipisahkan. Dan itu adab gitu loh. Itu adab. Dan ketika kita berdoa jangan hanya dengan lisan, tapi tulus dari lubuk hati yang paling dalam. Jadi benar-benar tulus gitu. Misalnya ketika kita pulang, kita lihat buku Tazkiratus Sami, doakan yang penulisnya. Ya Allah, beliau baik banget ya. Ini ilmu semua nih. Gitu. Saya dapat banyak ilmu dari penulis buku ini. Doakan dari lubuk hati yang paling dalam. Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Barang siapa yang berbuat baik kepada Anda, maka balaslah perbuatan baik tersebut. Apalagi jika beliau-beliau itu memberikan kebaikan akhirat. Nggak bisa kita balas pakai dunia. Antum mau balas kebaikan Ibnu Jamaah gimana kalau pakai ilmu? Mau ngajarin Ibnu Jamaah? Nggak mungkin. Maka doakan, doakan, dan doakan. Dan para ulama mengatakan idza akramtal karima mallaktahu wa idza akramtal laimata marrada. Kalau Anda berbuat baik kepada orang mulia, dia akan bersikap seperti budak bagi Anda. Jadi kalau orang mulia kita baikin, dia akan berusaha berpikir gimana balas kebaikan kita sampai dia siap seperti jadi budak. Budak itu kan gratisan. Dia akan bantu, dia akan support, dia akan curahkan tenaganya, dia akan berikan energinya, berikan waktunya untuk membantu kita. Itu kalau kita punya budak. Jadi budak itu
akan bantu kita, support kita, lakukan apapun buat kita free tanpa ada uh, apapun juga. Nah, itu orang mulia. Kalau kita berbuat baik kepada orang mulia, dia akan berusaha berpikir gimana membaiki kita lagi. Tapi sebaliknya, wa idza akramtal laima tamarrada. Tapi sebaliknya, kalau Anda berbuat baik sama orang yang jahat, laim, ya, yang jahat, ngenunjak hadir. Dia ngenunjak. Dikasih hati minta jantung dia. Terus nagih, minta terus, nggak ada rasa bersyukur sama sekali. Jadi jangan sampai jadi orang seperti itu. Oleh karena itu pentingnya kita mendoakan. Dan inilah karakter dunia ilmu yang berbeda dibanding bidang-bidang ilmu yang lain. Kita baca buku di bidang yang lain, itu nggak ada berkata penulis semoga Allah merahmati dia. Enggak. Dan kita nggak dididik seperti itu. Makanya kita harus kembali ke basic hadirin. Kembali ke basic. Jadilah hamba yang bersyukur kepada Allah dan hamba dan umat yang bersyukur kepada sesamanya. La yashkurullah ma yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Baik, tolong diulang jazakallah khairan. Makasih banyak. Pelan-pelan. Diulang lagi. Nama antum siapa? Oke, tolong diulang lagi Gu. Dan lebih keras. Udah makan malam belum Kak? Udah. Oh, saya belum. Kok antum makan sebelum guru antum? Enggak bercanda. Oke, makan. Senang, anda dengar antum udah makan senang kok. Tenang, lanjut. Iya. Makasih ya gue ya. Berkata Yahya bin Mu'adz rahimahullahu ta'ala, salah satu orang yang terkenal dengan nasihat-nasihat yang bijak dan dalam, beliau menyampaikan, dan biografi beliau bisa dicek dalam Syiar Alamin Nubala dan buku-buku biografi ulama yang lain. Beliau menyampaikan bahwa apabila dunia itu seperti emas yang fana, emas, tapi cuma sebentar di tangan antum. Dan akhirat, khozafan yabqa. Dan akhirat itu seperti tembikar yang kekal. Apa arti tembikar? Ini kata jarang loh digunakan di hari ini ya, tembikar tuh. Tahu tembikar apa? Hah? Ya. Kalau eranya Mas Alvin jangan jawab. Saya mau tanya yang ini yang muda-muda nih. Kalau Mas Alvin bukannya udah tua, Mas Alvin kan dewasa. Ini yang lebih muda-muda. Tembikar tau nggak tembikar? Jarang loh itu. Hah? Hah? Apa? Apa? Ya. Ibu tahu tembikar apa? Tahu ya, ibu tahu ya. Iya, kayak apa?
Salah satunya kayak kendi atau wadah yang terbuat dari tanah liat. Kayak porselin gitu loh, tapi ini dari tanah liat. Tahu juga antum ya. Ini kata jarang loh digunakan gitu. Emang dan semua pada tahu nggak tembikar apa? Enggak ya? Tahu? Oh bagus. Lama saya nggak dengar kata ini nih. Oke. Lakana yanbaghi lil aqil itharul khazafil baqi ala tibril fani. Maka orang yang berakal, orang yang cerdas, seyogyanya dia memilih tembikar atau kendi atau wadah yang terbuat dari tanah liat, tapi long lasting gitu loh, selama-lamanya. Daripada emas yang fana gitu loh. Ya simpel aja lah. Misalnya kita dapat opsi, kamu mau pilih yang mana? Emas 1000 gram atau tembikar. Tembikar harganya berapa sih sekarang? Siapa yang jualan-jualan gini? Tembikar. Berapa sih harganya? Ibu-ibu berapa harganya? Bapak-bapak tahu? Teman-teman, berapa tembikar? Yang ukuran yang besar deh, yang besar. Atau yang kecil, yang kecil. Yang kecil berapa? 100.000 ada? Enggak. 30.000. Di toko antum 30.000. Toko antum berapa? 27,5. Ah, ini lebih murah sih ini 27,5. Oke, 30.000 deh. Antum dapat mau mana nih 30.000 atau emas 1000 gram? 100 gramnya berapa sekarang? 100 gram 60 jutaan ya. 100 gram tuh kurang lebih 60 juta, berarti 1000 berarti berapa tuh? 600 jutaan. Tapi cuman seminggu aja gitu. Jadi antum dapat 1000 gram cuman seminggu. Hari ke-8 diambil lagi sama yang punya. Atau tembikar tapi selama-lamanya. Antum pilih apa? Hah? Emas. Paling nggak bisa pamer ya selama seminggu ya. Seminggu antum open house. Terus antum kasih lihat nih koleksi gue nih bro gitu loh. Terus hari ke-8 diambil lagi sama yang punya. Memang dasar mental pamer gitu nih. Orang yang berakal itu akan milih tembikar. Selama-lamanya kok bebas kita pakai. Emas 1000 gram. Dan nggak bisa diapa-apain, itu bukan punya kita. Itu hanya titipan aja. Tapi sebentar. Nah, belum selesai jamaah sekalian. Kita lanjutkan. Fakaifa wa dunya khazafun fanin wal akhiratu tibrun bakin. Atau tibrun baqa. Lalu gimana ceritanya jika fakta yang terjadi atau fakta yang sebenarnya adalah dunia itu tembikar yang fana, akhirat emas yang kekal, kan gitu. Dan Yahya bin Mu'adz itu kasih contoh udah bagus banget tembikar. Contoh Nabi lebih tajam. Bangkai kambing sama nyamuk tuh yang kok tadi tuh. Ini masih tembikar. Jadi kembali kita diajak berpikir jernih. Ini opsinya Anda mau tembikar yang selama-lamanya atau emas yang cuma seminggu aja. Orang mikir tembikar yang selama-lamanya. Kalau emas itu nggak bisa dijaga, pasti diambil semuanya. Mau antum kembangin seperti apa, tuh emas akan diambil lagi dan ditarik lagi sehingga antum hanya punya 0 gram aja. Mau antum apain? Hari ke-8 0 gram. Mendingan tembikar. Mendingan wadah atau Gucci atau apa tadi? Kendi itu yang pakai tanah liat. Mendingan itu kan. Tapi selama-lama bisa antum pakai gitu lah.
Bisa pakai buat air atau bisa wadah apa dan lain sebagainya, atau buat hiasan selama-lamanya. Dan yang terjadi kata beliau justru sebaliknya. Dunia itu tembikar yang fana. Udah tembikar fana lagi. Udah tembikar fana. Cuma berapa saat. Sedangkan akhirat emas yang kekal. Emas yang kekal. Oh ini secara Secara bendanya tidak setajam contoh atau analogi Nabi SAW. Tapi cara menggiring opini dan pemikiran kita ini menarik, hadirin sekalian. Iya benar juga ya, ngapain gue nyari-nyari itu? Ya, kita punya harta sebanyak apapun cuman berapa sih? Nanti juga kita dimasukkan ke liang yang ukurannya hanya beberapa meter saja. Semua nggak ada yang bisa dibawa. Mau punya tanah ribuan meter atau hektaran dan lain sebagainya. Kita mau punya misalnya rumah berpuluhan unit misalnya di Kebayoran atau mungkin di Senopati atau di Menteng, begitu selesai hadirin. Nggak bisa kita nikmatin lagi. Lalu pada hari kiamat hanya jadi hisab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Masih ingat ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, khalifah keempat kita ini, beliau mengatakan, adapun harta yang halal akan menjadi hisab pada hari kiamat. Dan yang haram, azab pada hari kiamat. Jadi jangan berpikir ketika halal kita fine-fine aja. Ini kan halal mas. Ini kan halal. Iya halal. Hisab. Anda akan ditanya sama Allah SWT. Bisa nggak Anda jelaskan? Lalu yang haram, azab. Dan masih ingat hadis Nabi, manukishal hisabu udzib. Barang siapa yang dihisab sama Allah, dia akan menderita. Dia akan bingung, dia akan keringat dingin, dia akan deg-degan. Kita berhadapan dengan guru kita aja deg-degan hadirin. Kita disuruh berdiri, terus ngejawab di hadapan guru kita, terus di tengah-tengah kita jamaah seperti ini, oh itu deg-degan. Gimana hari kiamat? Semuanya ada di sana. Dari Nabi Adam sampai manusia terakhir ada. Anak-anak kita ada di sana. Pasangan kita ada. Orang tua kita ada. Mertua kita ada. Kakak, adik kita ada di sana. Lalu om dan tante kita ada di sana. Lalu di hari itu kita berhadapan dengan Allah bila biduni turjuman, tanpa ada penerjemah. Dan Allah tanya satu demi satu fasilitas dunia kita. Ini untuk apa? Ini untuk apa? Ini untuk apa? Dan Nabi katakan, min aina iktasaba wa fima anfaqah. Dari mana Anda dapatkan dan untuk apa Anda alokasikan? Dari mana Anda dapatkan halal atau haram nih? Lalu Anda gunakan untuk apa? Anda gunakan untuk apa? Kenapa Anda perlunya 2, kenapa Anda beli 3? Anda perlunya 4, kenapa Anda beli 5? Itu tembikar yang fana. Udah fana, dihisap lagi. Dihisap. Kita dapat tadi emas 1000 gram. Cuman dapat seminggu. Nggak bisa diapa-apain juga habis itu. Terus itu kosong. Udah cuman tinggal seminggu. Hari kiamat ditanya lagi sama Allah. Ya ngapain gue pakai itu? Mendingan beli tembikar aman udah. Selama-lamanya. Yang terjadi terbalik lagi-lagi. Itu cuman tembikar. Lalu tembikarnya cuman seminggu misalnya. Yang seminggu itu ditanya sama Allah. Ya mendingan pilih emas. Emas jelas. Dan selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Kekal selama-lamanya. Oleh karena itu ini yang perlu kita camkan jamaah sekalian yang Allah muliakan. Oleh karena itu coba kita evaluasi diri kita. Dan ini kalau kita paham konsep ini sangat ngebantu kita dalam istiqomah. Sangat membantu kita dalam hijrah. Dan kita tidak akan jadikan hijrah kita parameternya adalah dunia. Parameternya adalah job dengan salary yang lebih besar. Buat apa job dengan salary lebih besar? Tapi akhirnya kita kehilangan kualitas ibadah, kita kehilangan kualitas sholat,
kita kehilangan kualitas berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa itu semua jamaah? Lebih lebih baik seseorang yang memang tidak dikasih lagi fasilitas bagaimana sebelum dia hijrah, dia nggak dikasih lagi sampai dia mati, dia nggak dapat apa-apa. Kan biasanya kisah-kisah kan begitu ini bangkit lagi, nggak, dia nggak dapat apa-apa. Tapi sholat 5 waktu khusyuk jamaah. Tapi malam-malam mereka nangis sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi setiap hari baca Al-Baqarah, setiap hari 1 juz misalnya, lalu zikir pagi petang tidak pernah tinggal, lalu akhlak berubah, karakter semakin baik, mental berjuang itu besar, dia berikan apa yang dia mampu untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang diangkat lagi, oke, dia bantu misalnya dakwah 5M, tapi kekayanya 100M, apa arti 5M di atas 100M? Ini nggak punya apa-apa, dia datang, saya nggak punya duit, saya nggak apa, tapi saya punya tenaga, saya akan kasih semua tenaga saya buat menjelaskan sunnah Nabi SAW atau dakwah yang hak ini. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, ini yang perlu kita camkan. Parameternya tembikar dengan emas, tembikar yang fana dan emas yang kekal selama-lamanya. Dan kalau kita punya guna, kan makanya Nabi katakan, sesungguhnya Allah turunkan harta untuk apa? Liiqamatis salat, untuk salat. Dan wa ita'iz zakat, untuk zakat. Itu harta buat ibadah. Apa Anda punya harta banyak sebanyak-banyak? Itu harta tujuannya untuk ibadah, kata Nabi SAW. Bukan untuk yang lain. Untuk ibadah. Dan kita akan bertanggung jawabkan di hadapan Rabbul Alamin. Oleh karena itu, Al-Imam Salam bin Abi Muti' mengatakan dalam kitab Hilyatul Awliya, kun li ni'matillahi alaika fi dinika ashkar minka li ni'matillahi alaika fi dunyak. Oh, ini dalam hadirin. Kata beliau, jadikanlah nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu berbentuk agamamu, itu lebih engkau syukuri dibanding nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu dalam bentuk duniamu. Subhanallah. Jadikanlah nikmat Allah yang engkau berikan, yang Allah berikan kepadamu dalam bentuk agama, hadirin, dalam bentuk iman, dalam bentuk ketakwaan, dalam bentuk sholat, dalam bentuk zikir, dalam bentuk puasa, dalam bentuk akhlak, dalam bentuk ilmu yang bermanfaat, dalam bentuk karakter yang sesuai dengan akhlak Nabi kita SAW, dalam bentuk kesabaran, keikhlasan, ketulusan, dalam bentuk tauhid, dalam bentuk akidah, dalam bentuk iman kepada takdir. Itu lebih engkau syukuri dibanding nikmat Allah yang Allah kasih kepadamu dalam bentuk duniamu. Dibuat begitu setelah hijrah dibuat punya perusahaan besar, setelah hijrah dibuat dapat penghasilan yang berlimpah, puluhan juta bahkan ratusan juta, padahal sebelum hijrah dia nggak pernah punya salary sebanyak itu. Tapi itu dunia kan hadirin. Harusnya kita lebih bersyukur ketika kita diberi kesempatan untuk bisa datang ke kajian. Kita bisa kenal orang-orang soleh. Kita bisa belajar dengan ustadz-ustadz kita atau guru kita yang mengajarkan kita iman, mengajarkan kita akidah, mengajarkan kita bagaimana bertauhid kepada Allah. Itu lebih besar daripada kita mendapatkan proyek duniawi yang besar, walaupun itu halal. Itulah orang-orang zuhud ya mas sekalian. Dia lebih senang. Kenapa dia tahu? Karena ini emas yang kekal. Sebesar-besar omset saya setelah hijrah, itu cuman nyamuk hadirin. Nyamuk yang halal. Nyamuk yang halal. Oleh karena itu jangan sampai kita hijrah hanya penampilan hadirin. Tapi hati kita bal tu'tirunal hayata dunia. Hati kita mesti dunia lagi. Topik banget memang sih. Sekarang pakai hijab, sekarang hijab besar, mungkin ada yang pakai cadar, ada yang berjanggut atau cingkrang, tapi hatinya kembali lagi ke dunia. Hidup ini cuman sekali jamaah. Apa yang bisa kita persembahkan untuk Rabbul Alamin?
Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku atau sesembelihanku, pengorbananku, hidupku dan matiku aku persembahkan kepada Rabbul Alamin. Kenikmatan dalam agama harus lebih kita apresiasi, harus lebih kita syukuri, harus lebih kita banggakan di dalam hati kita. Harus lebih membuat kita tegar, membuat kita yakin, membuat kita bahagia. Dan kita yakini bahwa saya nggak pilih salah jalan, atau saya nggak salah pilih jalan. Dibanding kenikmatan yang Allah berikan dalam bentuk dunia. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Dan kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas ilmu yang disampaikan. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah dan semoga Allah mempermudah kita semua masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, Ana sedang jobless dan tidak ada pekerjaan. Ana sudah ikhtiar untuk melamar pekerjaan, tapi rata-rata perusahaan menerapkan sistem bekerja 6 hari masuk 1 hari libur, serta menerapkan harus lembur. Ustaz, saya bingung karena saya takut kehilangan kajian rutin saya dan takut zalim dengan hak-hak yang wajib kepada Allah dan kepada orang tua. Mohon nasihatnya Ustaz untuk saya. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Ustaz, mohon doanya agar Ana dimudahkan pernikahan karena calonnya sudah ada. Syukran. Amin ya Pak. Jadi sebenarnya masalahnya apa sih hadirin? Iya ya. Masalahnya ini masalah kerjaan atau masalah pernikahan? Iya, hadirin yang Allah muliakan. Yang pertama, terapkan faedah kita yang terakhir tadi, bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk agama, dalam bentuk iman, dalam bentuk ibadah, itu lebih kita syukuri dibanding kenikmatan dalam bentuk pekerjaan, uang, salari, dan lain sebagainya. Itu penting. Dan ingat hadirin, kalau kita bersyukur, Allah akan tambah. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan apabila kalian kufur nikmat, maka ketahuilah adabku sangat pedih. Ini yang pertama. Yang kedua, hadirin yang Allah muliakan, hidup ini hanya sekali. Dan hendaknya kita yang mengatur dunia kita, bukan dunia yang mengatur kita. Karena itulah fungsi Allah turunkan kita ke muka bumi ini. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan manusia sebagai khalifah. Dan di antara tafsir khalifah adalah pemimpin. Walaupun di antara tafsir yang lain adalah kehidupan dari generasi ke generasi, dari bangsa atau dari kehidupan manusia. Tapi di antara tafsir khalifah adalah pemimpin. Dan pemimpin itu ngatur, bukan diatur hadirin. Kita yang ngatur. Kita yang mengatur kapan kita tunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, kapan kita tunaikan hak Rasul sallallahu alaihi wasallam, kapan kita tunaikan hak diri kita, hak orang tua, hak anak, hak dan hak. Jadi ini poin yang penting. Terus yang berikutnya, hadirin sekalian, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 45? Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan salat. Maka sabar. Dan joblessnya berapa lama sih? Ini yang nanya siapa hadirin? Udah pulang? Iya. Nggak usah ya. Mungkin 1 bulan, mungkin setahun, mungkin 2 tahun dan seterusnya. Sabar.
sabar, sabar, dan sabar. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta pertolongan dengan sabar dan dengan sholat. Hadirin yang Allah muliakan. Kata Allah minta pertolongan dengan sabar dan sholat. Salah satu makna tersirat dari ayat ini apa? Bahwa musibah dengan jalan keluar itu seringkali butuh waktu. Ada durasi. Kalau tidak ada durasi, begitu ada musibah, langsung datang pertolongan yang membuat musibah itu atau masalah itu selesai sampai ke akar-akarnya, maka tidak perlu ada perintah bersabar. Adanya perintah bersabar itu menunjukkan bahwa secara umum antara datangnya sebuah masalah dengan diturunkannya pertolongan itu ada jeda waktu. Dan di jeda waktu itulah kita diminta oleh Allah untuk isi dengan sabar, 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 sabar. Dan ini penting. Terus yang ketiga, hadirin Allah muliakan, kita bisa idealis di satu sisi, tetapi turunkan grade kita di sisi yang lain untuk menunaikan hak-hak pihak lain yang merupakan kewajiban kita. Artinya apa? Artinya, hidup yang sekali ini perlu kita perjuangkan idealisme kita, sekuat tenaga kita. Tapi, kalau memang kita harus menunaikan kewajiban kita kepada orang tua, nggak ada salahnya untuk sementara waktu sambil meminta pertolongan kepada Allah, sambil terus bersabar. Kita kerja yang nggak sesuai dengan level kita misalnya, hanya untuk menunaikan kewajiban-kewajiban tersebut atau menunaikan hak-hak tersebut. Artinya jangan gengsi, hadirin. Jangan gengsi. Selama itu halal. Kita dengarkan azan dulu, baru kita lanjutkan sejenak. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Iya, yang sekali lagi, kalau memang dengan target kita itu belum ada yang cocok, tapi di waktu yang sama kita harus menunaikan hak orang tua atau menafkahi mereka atau keluarga, ya udah, coba cari win-win, tetap dapat waktu kajian, tetap bisa kasih nafkah buat orang tua, walaupun secara secara gaji atau salary itu di bawah yang kita harapkan atau di bawah kemampuan kita, tapi nggak masalah. Artinya gini loh, di Jakarta asal orang mau kerja, seharusnya dia nggak jobless deh. Iya nggak sih hadirin? Atau ini subjektif ya, mungkin saya salah ya. Tetapi eh, dari lahir saya di Jakarta dan dengan segala keterbatasan saya melihat kota ini, asal dia mau kerja aja, mau jadi apa aja, bisa kok. Yang jadi masalah kan pilih-pilih, terus gengsinya besar seringkali. Ya udah jangan pakai gengsi, lakukan aja yang bisa kita lakukan, niatkan untuk menunaikan hak orang, hak keluarga kita, lalu dapat waktu kajian, lalu kalau kita jujur sama Allah, Allah akan kasih kesempatan itu, dan juga jangan lupa yang terakhir, asah skill kita. Asah skill kita. Jadi kajian harus dijaga, ibadah harus kuat, terus tunaikan hak keluarga, atau kasih nafkah ke orang tua, lalu asah skill kita belajar lagi atau kita ambil kursus atau kita cari ilmu untuk mengasah, insya Allah Allah akan ganti. Dan Allah akan kasih yang lebih baik. Kenapa demikian? Karena kasih nafkah ke orang tua itu keran rizki hadirin. Itu keran rizki. Ayyukum yuhibu an yubsatalahu fi rizkihi wa yunsa'u lahu fi asari falyasir rahimah uqamakal. Barang siapa yang ingin rizkinya dilapangkan dan usianya dipanjangkan, maka sambunglah silaturahim. Dan yang pertama kali masuk ke dalam bab silaturahim adalah birrul walidain. Apalagi kalau dia jujur, dia ingin belajar dan seterusnya, maka insya Allah Allah akan bantu. Dan itu jangan gengsi lah. Jangan gengsi. Mau jadi kita awali dengan tukang sapu kayak, jadi tukang pel kayak, mau jadi tukang sayur kayak, mau buat-buat kopi, nggak ada masalah hadirin. Nggak masalah. Itu izzah. Kita berdiri dengan kedua kaki kita.
insya Allah Allah akan kasih petunjuk. Terus, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ustaz, semoga Allah selalu melindungi Ustaz dan para jamaah dan semua kita bisa bertemu di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, saya mau tanya, Ana ada target dan Ana sedang ngincar akhwat, sedangkan akhwat yang Ana incar kufunya beda jauh dengan Ana. Pas-pasan. Ana pas-pasan, sedangkan beliau orang menengah ke atas atau kaya. Dan dia guru TK pula. Hubungannya apa ya? Orang kaya dan guru TK hubungannya apa sih? Antum ngerti nggak? Saya dengan segala keterbatasan saya agak kurang ngerti. Orang kaya dan dia guru TK pula. Kata-kata pulanya itu loh kan. Ya nggak apa. Kan kalau misalnya dia tuh udah paling kaya di Jakarta, terus pendidikannya S3 pula, aku jadi minder, itu masih masuk ya. Tapi kalau ini saya nggak tahu. Walaupun jelas guru TK sangat mulia. Anak sudah mantap maju tapi anak agak ragu karena ekonomi anak pas-pasan. Mohon nasihatnya Ustadz untuk anak, syukran jazakallahu khairan. Pada dasarnya nggak ada masalah, tapi ingat kafa'ah itu dipertimbangkan oleh para ulama. Bukan karena mengkotak-kotakan, tetapi ulama kita tuh ngerti hadirin. Manusia secara umum apa tadi? Zoluman jahula. Manusia itu secara umum zolimnya luar biasa, bodohnya luar biasa. Apabila terjadi kejomplangan seperti ini, maka ulama khawatir si suami akan mendapatkan kendala yang tidak kecil dan sedikit ketika berhadapan dengan keluarga besar istrinya nanti, atau bahkan istrinya nanti yang sudah terbiasa dengan kehidupan yang terpola dengan kualitas finansial tertentu selama puluhan tahun. Belum tentu bisa. Dan kalau istrinya bisa, belum tentu keluarganya siap menerima. Kalau antum siap ngadepin itu semua, bismillah gitu loh. Pakai baju perang antum, maju gitu loh. Iya kan? Oke ya, Masya Allah. Tapi kalau enggak jangan coba-coba deh. Jangan coba-coba. Berantakan antum di sana. Jadi bukan nggak boleh. Yang penting kan inna akramakum indallahi atqakum. Benar, inna akramakum indallahi atqakum. Tapi coba antum bawa ayat itu ke keluarga kaya yang nggak pernah ngaji sama sekali. Diterima tuh sami'na wa ta'na. Enggak. Dilepeh antum. Beneran. Loh, kan begitu. Nah, antum punya mental nggak kalau dilepeh balik lagi, tetap senyum segala macam. Terus antum buktikan. Kalau antum punya mental itu, Bismillah, Bismillah. Tapi kalau nggak jangan coba-coba. Itu maksudnya kafa'ah. Nggak, bukan ingin mengkotak-kotakan, enggak. Lihat realita aja. Yang sebelumnya minta doa semoga dimudahkan untuk pernikahan. Wafaqakumullahu lima yuhibbu wa yarda. Wali zawajil mar'ati salihah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mempunyai anak berusia 18 tahun yang saya didik untuk selalu salat berjamaah bersama saya di masjid sejak kecil. Saya selalu memaksa dan memarahinya kalau dia tidak salat di masjid. Semakin besar dia semakin sulit untuk diajak salat ke masjid apalagi subuh. Kalau saya marahi dia melawan dengan kasar, bahkan menghardik dengan nama binatang yang sangat menyakiti hati saya. Na'udzubillah, teman, na'udzubillah. Padahal saya tidak pernah menggunakan kata-kata seperti itu kalau memarahinya. Dia pernah bilang dia sudah besar dan sudah menanggung sendiri dosa atas perbuatannya. Dia tidak mau dipaksa-paksa dengan ancaman dari saya. Dia ingin melakukan semua karena kesadaran dirinya sendiri. Bukan dipaksa atau diancam. Katanya dia masih sakit hati kalau ingat bagaimana dia dipaksa-paksa dan dimarahi atau dihukum jika tidak nurut. Saya bingung apakah saya harus terus memaksanya sholat di masjid sebagai bagian dari usaha melindungi keluarga saya dari api neraka, dengan konsekuensi dia marah dan kasar terhadap saya, atau cukup dengan berusaha membangunkannya tanpa paksaan dan tidak marah-marah. Kalau sulit dan saya butuh latihan, jika dia tidak ke masjid atau bahkan belum bangun saat hari sudah mulai terang, saya merasa berdosa kalau membiarkannya, tapi tidak mau juga sakit hati dengan sikap kasarnya. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, terima kasih jazakallah. Ini kesalahan dalam mendidik. Clear. Ini kesalahan. Hadirin, apa keterangan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya
Tetap kitabnya kerennya luar biasa. Ini legend kitab ini. Kitab Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf. Al-Hafidh Ibnu Rajab. Apa kata beliau dalam kitab itu? Itu kitab direkomendasi oleh banyak sekali para ulama. Kitabnya kecil, tapi itu ilmu semua di sana dan dasar-dasar ilmu. Beliau kan menjelaskan bahwa ilmu agama itu kan terbagi dua, hadirin. Yang pertama, ma'rifatullah, al-ilmu anillah, ilmu tentang Allah. Bagaimana mengenal Allah? Lalu yang kedua, ilmu tentang mengetahui apa yang Allah suka dan apa yang Allah nggak suka. Ini menunjukkan bahwa yang pertama kali harus kita suguhkan kepada anak-anak kita adalah mengenal siapa Robnya. Bukan langsung masuk direct ke poin yang tadi disebutkan. Apalagi dimarahin. Nggak bisa. Kenalkan siapa Robnya. Dan itu tauhid itu sendiri. Bukankah dakwah yang benar adalah dakwah yang mengusung tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu menjadikan tauhid isu utama di dalam kehidupannya? Ini poinnya, hadirin. Kenalkan Allah kepada anak kita sebelum yang lain. Kenal, nggak bisa, nggak akan bisa, hadirin. Tidak akan bisa tanpa mengenal Robnya. Tidak akan bisa. Ini dulu. Baru ketika sudah kenal, hadirin simpel aja. Antum mau gak sih diperintah-perintah sama orang asing? Gak mau antum. Tapi kalau antum tahu bahwa ini orang nih baik banget. Dan selama ini yang nolong antum. Pak, selama ini support antum. Selama ini selalu ada buat antum. Antum mau diperintah-perintah dia? Mau. Tapi kalau antum gak kenal, siapa lo perintah gua? Ini banyak gak kenal sama Allah, tapi langsung masuk ke perintah yang orang mental, hadirin. Marah. Itu simpel aja. Tanya kepada kita mau nggak diperintah-perintah pihak yang kita nggak kenal? Nggak mau. Ya anak kita juga begitu. Kenalkan siapa Robnya. Dan insya Allah Allah akan memberikan taufik. Terus yang berikutnya taubat kepada Rabbul Alamin. Ini kesalahan pendidikan yang fatal. Ini bukan salah anaknya. Omongan anaknya itu buah dari cara nanam yang salah. Dan cara menggarap ladang yang salah. Maka buahnya kayak begitu. Yang disalin buahnya atau petaninya? Petaninya lah. Tetapi ini bukan kartu mati. Nggak usah berkecil hati. Untuk misalnya sang ibu, jangan berkecil hati. Tugasnya tinggal bersungkur, sujud kepada Allah, minta kepada zat yang membolak-balikan hati anak kita. Lalu mulai sekarang perkenalkan Allah Subhanahu wa taala, ajak bicara, hadirin. Jelaskan siapa Robnya, apa kehebatannya, apa kebaikannya kepada dia selama ini. Dan butuh waktu karena salah. Tapi kalau kita jujur dan kita benar-benar minta kepada Allah, insya Allah Allah akan mudahkan kita. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, khusus yang berbicara atas segala kesalahan dan kekeliruannya. Dan semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, yang mengantarkan kita ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.